Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang elastisitas permintaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang permintaan dan penawaran, kemudian harga keseimbangan, di mana ada titik temu antara permintaan dan penawaran. Sekarang kita lanjutkan dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Pada sesi yang satu kita bahas tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan nanti akan kita bahas tentang pengertian jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Elastisitas permintaan adalah perbandingan antara perubahan relatif jumlah barang yang diminta dan perubahan tingkat harga. Elastisitas permintaan digunakan untuk menjelaskan tingkat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Ya, jadi ketika ada permintaan terhadap suatu barang itu meningkat, ya, itu perubahannya terhadap harga itu seberapa atau bagaimana elastisnya atau tingkat kepekaannya. Nah, nanti untuk menghitung elastisitas permintaan dengan rumus ED, elastisitas demand, elasticity of demand, ya, itu adalah dari delta Q dibagi delta P kali P per Q. Ya, delta itu selisih dari Q2 min Q1 dibagi dengan selisih P2 min P1 dikalikan dengan P per Q. P-nya adalah P1, Q-nya adalah Q1. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama adalah permintaan elastis atau ED, elasticity of demand, di mana ED itu nanti permintaan elastis adalah permintaan terhadap suatu barang yang sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan harga. Ya, sehingga terjadi perubahan harga sedikit saja mengakibatkan perubahan terhadap permintaan itu yang cukup besar atau banyak. Ya, jadi ini terjadi untuk barang-barang mewah. Ya, barang-barang mewah itu jika terjadi kenaikan harga sedikit saja, maka berpengaruh terhadap permintaan akan berkurang. Sebaliknya, jika harga itu turun, maka permintaan akan barang mewah tersebut melebihi dari penurunan dari harga barang tersebut. Nah, ini ditunjukkan dengan kurva di mana ketika terjadi perubahan terhadap harga, di mana harga turun dari 30 ke 20, maka permintaannya akan meningkat dari 20 unit ke 40 unit Q-nya. Nah, permintaan elastisitas permintaan yang kedua adalah permintaan elastis uniter atau ED sama dengan 1. Suatu permintaan disebut elastis uniter jika koefisien elastisitas sama dengan 1 atau ED sama dengan 1. Artinya apa? Jika terjadi perubahan harga sebesar 1%, menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta juga 1%. Ya, dalam kurva elastisitas permintaan atau permintaan elastis uniter itu membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu P dan sumbu Q. Ini terjadi pada kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah permintaan inelastis, di mana ED lebih dari 1. Ya, jadi permintaan inelastis dinyatakan inelastis jika koefisien elastisitasnya lebih kecil daripada 1. Jadi jika terjadi perubahan harga sebesar 1%, menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta itu kurang dari 1%. Ya. Jadi pada elastisitas ini atau inelastis ini, permintaan terhadap suatu barang yang tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan harga. Ya,
Sehingga apabila terjadi perubahan harga yang besar mengakibatkan perubahan permintaan yang kecil. Contohnya pada kebutuhan pokok. Karena kebutuhan pokok itu dibutuhkan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka misalnya jika terjadi kenaikan terhadap beras, maka permintaan akan beras itu pengaruh terhadap penurunan permintaannya sedikit. Ya, karena apa? Beras sebagai kebutuhan pokok. Demikian juga dengan minyak dan gula. Ya, ada penurunan permintaan sedikit ketika terjadi kenaikan harga, karena mau tidak mau harus membeli kebutuhan akan kebutuhan pokok. Ya, jadi ketika misalnya di sini ketika harga itu turun dari 30 ke 10, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik hanya prosentasenya kurang dari 1%. Kemudian yang keempat adalah inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna adalah permintaan terhadap suatu barang yang ditunjukkan dengan adanya perubahan harga. Berapapun jumlah permintaan tetap, ya. Jadi adanya perubahan harga berapapun maka permintaannya tetap. Contohnya adalah obat-obatan dan air minum. Ya, hal ini biasanya berlaku untuk permintaan barang-barang yang tidak ada substitusi, tidak ada pengganti. Contohnya adalah obat-obatan dan air minum. Ya, maupun apakah harga obat itu akan naik atau akan turun, maka permintaannya tetap. Ya, karena apa? Orang tidak akan melakukan penimbunan obat-obatan persediaan di rumah jika misalnya harga obat itu mengalami penurunan, maka dia akan memborong itu tidak dilakukan oleh konsumen. Maka perubahan di sini adalah ED sama dengan 0. Ketika harga naik maupun turun, maka permintaannya ini tetap. Tidak mengalami perubahan karena adanya perubahan harga. Itu ya. Nah, ini lihat dari kurbanya ED sama dengan 0. Jadi berapapun harga naik maupun turun, maka permintaan terhadap barang itu tetap. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jenis elastisitas permintaan yang kelima adalah permintaan elastis sempurna atau ED sama dengan tidak terhingga. Suatu permintaan disebut elastis sempurna jika koefisien elastisitas sama dengan tidak terhingga. Ya. Artinya apa? Pada harga tertentu, jumlah yang diminta konsumen mencapai tidak terhingga. Ya, atau berapapun persediaan barang atau jasa yang ada akan habis diminta oleh konsumen. Contohnya adalah minyak bumi dan gandum. Ya, jadi ketika harga ini pada saat harga jumlah yang diminta itu konsumen itu mencapai tidak terhingga atau berapapun persediaan barang itu akan habis. Ini adalah jenis elastisitas permintaan di mana dikatakan sebagai elastis sempurna. Demikian untuk jenis